masuk ke pelajaran kita sore ini, ya. Apa kabar semuanya, baik-baik saja? Semoga baik-baik ya. Siap untuk menerima pelajaran? Hari ini kita belajar tentang etika dalam penelitian dan eksperimen. Dari judulnya aja ini pasti terkait dengan bagaimana kita melakukan penelitian dan eksperimen, ada tata caranya baik itu bagaimana kita menganalisa sebenarnya isu etika yang berhubungan dengan penelitian atau riset, yang mana ada kaitannya dengan penulisan daripada karya tulis akhir kalian ataupun pada saat kalian membuat suatu tugas ataupun pada saat kalian membuat jurnal, ya. Nah, jadi ada tata caranya, bagaimana kita melakukan suatu penelitian dan eksperimen yang beretika. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita menghindari yang namanya plagiator. Jadi kita harus mengetahui bagaimana prinsip dasar dalam penelitian, bagaimana etika dalam kepengarangan, bagaimana unsur penting yang melekat pada aspek perilaku seseorang peneliti. Biar bagaimanapun juga penilaian pada kalian nanti di akhir kalian belajar di sini adalah bagaimana kalian merumuskan semua pelajaran-pelajaran yang kalian terima sekian semester belajar di sini adalah dalam bentuk suatu penulisan yang namanya skripsi, ya kan? Yang mana unsur-unsur penting yang melekat pada aspek peneliti bagaimana kalian menulis suatu penelitian kalian pada karya akhir kalian sebelum kalian diwisuda menjadi seorang insinyur. Nah, di sini sangat-sangat penting kalian harus menulis sesuatu dengan menerapkan konsep beretika dalam melakukan penelitian dan eksperimen. Jadi kalau di dalam kalian melakukan penulisan karya akhir kalian, kedapatan kalian melakukan suatu tindakan perilaku yang tidak jujur, maka gelar yang kalian dapatkan akan gugur serta merta, ya. Nah, makanya pelajaran ini diberikan di awal-awal sebelum kalian melakukan penulisan akhir supaya kalian tahu bahwa gelar kalian akan gugur kalau kalian melakukan penelitian dengan perilaku yang tidak jujur. Jadi hasil jerih payah kalian belajar sekian semester bisa gugur hanya karena kalian melakukan penelitian yang tidak jujur. Nah, bagaimana caranya supaya penelitian kalian itu walaupun menggunakan hasil penelitian orang lain atau penelitian yang sebelumnya bisa diakui, bisa menjadi suatu dasar landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, tapi bisa menjadi suatu landasan kalian untuk menganalisa yang berhubungan dengan hasil riset kalian dan dianggap itu adalah hasil kalian juga. Bagaimana caranya kita melakukan penelitian tersebut dengan mendasarkan kepada tata cara yang beretika. Nah, disinilah Ibu akan memberikan tata caranya supaya kalian dalam tanda petik selamat gitu kan, tidak melanggar aturan. Nah, maka kita simak pelajaran ini ya. Kita mulai. Etika dalam penelitian dan eksperimen ya. Ini sangat sangat penting karena gelar insinyurnya bisa digagalkan hanya karena kalian melakukan penelitian yang tidak jujur, gitu. Prinsip dasar daripada etika penelitian. Ayo, Tri. Kode etik peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, etika penelitian di sini berkaitan dengan beberapa norma
yaitu norma sopan santun memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, di mana norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran dan norma moral yang meliputi etika dan kesadaran yang baik dan jujur ya dalam penelitian. Nah, next. Nah, peneliti itu adalah insan yang pakarannya diakui dalam suatu bidang ilmu tertentu dengan tugas utama melakukan penelitian ilmiah untuk mencari kebenaran ilmiah juga. Nah, tujuannya apa? Mencari kebenaran ilmiah dalam menemukan dan memajukan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi peradaban dan kesejahteraan manusia. Nah, dengan demikian, meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki resiko yang dapat merugikan atau membahayakan responden, namun peneliti perlu mempertimbangkan aspek yang namanya sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri, sehingga semua penelitian memiliki etika penelitian. Nah, yang paling penting di sini yang akan Ibu garis bawahi, prinsip dasar dalam etika penelitian itu yang merupakan pedoman yang harus diikuti oleh peneliti untuk memastikan bahwa penelitiannya itu dilakukan secara bertanggung jawab dan menghormati hak-hak individu serta masyarakat adalah yang paling utama adalah kejujuran, ya. Peneliti itu harus jujur. Kenapa? Dalam segala aspek penelitian, termasuk pengumpulan data. Kalau datanya, sourcesnya dari orang lain, sebutkan sumbernya. Nggak ada yang larang. Data diambil dari Badan Pusat Statistik. Data diambil dari mana? Sebutkan sourcesnya. Tidak ada yang melarang. Sepanjang kalian menyebutkan dari mana sources data tersebut kalian dapatkan. Lakukan analisis, lakukan pelaporan hasil, dan publikasikan. Karena tidak mungkin kita melakukan pengumpulan data tanpa menyebutkan dari mana sourcesnya. Kalau kalian melakukan bahwa pengumpulan data ini berdasarkan hasil responden terhadap 50 mahasiswa Bakri, sebutkan, nggak ada yang salah, gitu. Boleh aja gitu. Tidak boleh ada manipulasi dan atau fabrikasi data. Maksud fabrikasi data di sini gini, kalian melakukan 3 orang responden, tapi kalian katakan adalah saya bertanya kepada 10 orang. Padahal kalian hanya bertanya kepada 3 orang, gitu. Nah, itu yang namanya fabrikasi data. Nah, itu tidak jujur, gitu, ya. Nah, kejujuran di sini sangat penting. Nah, ada lagi yang namanya otonomi dan persetujuan informasi atau disebut juga informasi consent. Nah, di sini responden atau partisipan itu harus memberikan persetujuan ya secara sukarela setelah diberikan informasi lengkap mengenai tujuannya, manfaatnya, resikonya, dan prosedur penelitian. Kita harus kasih tahu bahwa manfaat penelitian ini untuk apa, gitu kan, prosedurnya seperti apa. Nah, peneliti itu sendiri, kerahasiaan dan privasinya wajib menjaga kerahasiaan data partisipannya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya kepada seseorang, kita juga harus menjaga privasi. Kita mendapatkan informasi ini dari siapa, serta memastikan bahwa privasi mereka dihormati sepanjang proses penelitian. Karena bisa aja dia menjawab itu memberikan pernyataan yang jujur, tapi dia takut bahwa pernyataannya itu bisa menjadikan bumerang kepada dia, misalnya. Apakah contohnya nih kan, Ibu Andri memberikan pelajaran itu secara tegas misalnya, atau secara menyenangkan. Takut dong kalau misalkan dibikin angket, jangan bilang dong dari saya.
itu nggak boleh. Jadi angket itu harus menjaga kerahasiaan pribadi yang memberikan masukan. Partisipannya tidak boleh diberitahu siapa yang memberikan masukan tersebut. Itu harus dijaga privasinya, ya kan? Nah, di dalam itu juga harus ada keadilan. Penelitian harus dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh partisipan atau kelompok yang terlibat. Nah, ada juga yang namanya kesejahteraan dan nomalificence. Ini sangat penting. Penelitian itu tidak boleh sama sekali membahayakan partisipan secara fisik, psikologis ataupun sosial. Jadi kalau kita meminta partisipan, kita nggak boleh memberikan partisipan hal-hal yang membahayakan fisik mereka, psikologis mereka ataupun secara sosial. Peneliti itu harus memastikan bahwa penelitian itu lebih besar daripada risikonya. Akuntabilitas dan transparansi ya. Peneliti itu harus bertanggung jawab atas setiap langkah dalam proses penelitian dan harus transparan ya terhadap pendanaan konflik kepentingan atau potensi bias di dalam studinya. Terus yang paling penting adalah penghormatan terhadap hukum dan norma lokal. Jadi peneliti juga harus mematuhi hukum, aturan, serta nilai-nilai budaya dan etika lokal tempat penelitian dilakukan. Ya, itu harus dilihat juga. Nah, keseimbangan manfaat dan beresiko kita harus lihat juga, penelitian harus dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, ilmu pengetahuan atau lingkungan, sambil kita meminimalkan resiko terhadap semua pihak yang terlibat. Nah, prinsip-prinsip ini ya sangat tidak hanya penting dalam melindungi partisipan, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas kita sebagai peneliti, ya. Jadi, Ibu ulangi bahwa prinsip-prinsip utamanya tadi adalah ada kejujuran, ada otonomi persetujuan informasi, ada kerahasiaan bagi yang memberikan informasi, ada prinsip keadilan, ada kesejahteraan ya, jadi tidak membahayakan partisipan secara fisik, psikologis ataupun sosial, ya kan? Harus ada yang namanya akuntabilitas dan transparansinya, ada penghormatan terhadap norma lokal, harus ada keseimbangan antara manfaat dan resikonya, ya. Next slide. Nah, sini yang tadi Ibu sudah sampaikan. Prinsip dasar etika penelitian, ya kan? Prinsip ini menegaskan bahwa manusia itu adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya. Jadi dia harus menghormati manusia sebagai makhluk yang memiliki otonomi, menghormati martabatnya, menghargai haknya, melindungi haknya, ya kan? Memberikan perlindungan kepada partisipan. Next. Ini semua udah ada di dalam slide, ya kan. Prinsip keadilan, prinsip integritas keilmuan, prinsip berbuat baik, next slide. Nah, prinsip keterbukaan, prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, tadi udah Ibu jelaskan. Semuanya itu ada di slide ini. Next. Juga etika dalam kepengarang. Ini yang kalian akan belajar dalam bagaimana kalian menulis disertasi, skripsi kalian. Ada tata caranya. Di samping tata cara menulis, ada juga tata cara dalam melaporkan hasil penelitian ilmiah. Ya kan? Tulisan kalian, karya tulis kalian, itu adalah penelitian sangat-sangat dihargai. Karena itu adalah ujian akhir kalian sebelum kalian mendapatkan gelar insinyur. Karena tahapan-tahapannya ada seminar, ya kan? Seminar penelitian,
Menetapkan judul aja bolak-balik sama dosen, menentukan metodologi penelitiannya aja bolak-balik, menentukan judul aja sudah bolak-balik, bayangkan. Untuk mencapai gelar itu aja, mencapai gelar insinyur aja dalam menulis aja, skripsi itu untuk dipertahankan aja, ada seminarnya, iya kan? Betapa sulitnya gitu kan. Di sini dalam etika, dalam kepengarangan, peneliti di sini mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Jadi di sini peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang. Nah, di sini Ibu jelaskan, plagiat sebagai bentuk pencurian hasil pemikiran. Jadi kalau kita mengambil pemikiran orang lain boleh nggak? Boleh. Tapi harus kita katakan, ini kita ambil dari tulisannya si, ini kita ambil dari tulisannya si B sebagai referensi. Data atau temuan-temuan termasuk yang belum dipublikasikan perlu ditangkal secara lugas. Nah, jadi plagiarisme secara singkat didefinisikan sebagai mengambil alih gagasan atau kata-kata tertulis dari seseorang tanpa pengakuan pengambil alihan dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya keilmuan yang mengambil dari rumusan ini. Plagiat dapat juga terjadi dengan pengutipan dari tulisan peneliti sendiri, tulisan terdahulunya tanpa mengikuti format merujuk. Nah, merujuk itu menulis referensinya yang baku, sehingga dapat saja terjadi autoplagiarisme. Nah, informasi atau pengetahuan keilmuan baru yang diperoleh dari suatu penelitian menambah khasanah ilmu pengetahuan melalui publikasi ilmiahnya. Karenanya, tanpa tambahan informasi atau pengetahuan ilmiah baru, suatu karya tulis ilmiah hanya dapat dipublikasikan pertama kali dan sekali itu saja. Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memajukan ilmu pengetahuan itu sendiri, karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan rujukan untuk membangun lanjut pemahaman yang awal sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengambil referensi dari apa yang pernah kita tulis pun, kita harus tulis referensinya dari tulisan kita yang sebelumnya. Jadi etika dalam kepengarangan atau kita kenal sebagai authorship ethics, bahasa kerennya ya, sangat penting untuk menjaga integritas akademik. Ingat ya, dan profesionalisme dalam penerbitan karya ilmiah. Nah, prinsip-prinsip utama dalam kepengarangan adalah kriteria kepengarangan. Hanya individu yang memenuhi kriteria yang dapat diakui sebagai penulis. Ingat, berkontribusi secara signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis, atau interpretasi penelitian. Berpartisipasi dalam penulisan atau revisi substansial naskah, ya, menyetujui versi akhir naskah sebelum publikasi, bertanggung jawab atas seluruh isi karya termasuk data yang digunakan. Nanti kalau kalian ada tuh di dalam fakultas teknik itu mereka ada tuh nanti pelajaran di mana kalian harus menulis jurnal kecil, karya ilmiah kecil dari suatu hasil penelitian, ya kan. Pengakuan kontribusi. Nah, ini juga sangat penting. Semua pihak yang memberikan kontribusi kecil, misalnya bantuan teknis kah atau bimbingan umum, harus diakui dalam bagian ucapan terima kasih atau yang dikenal juga acknowledgement. Terima kasih kepada dosen A, dosen B, dosen C yang telah memberikan kontribusinya di dalam memberikan bimbingan, itu pasti harus ada ya, kan sebagai penulis.
Tidak diperkenankan mencantumkan nama orang yang tidak terlibat di dalam penelitian atau disebut juga dengan ghost authorship atau memasukkan nama individu yang tidak relevan atau gift authorship. Nah, urutan penulis. Urutan nama penulis ya harus mencerminkan besarnya kontribusi masing-masing orang individu. Hal ini biasanya didiskusikan dan disepakati bersama di antara semua penulis sebelum pengajuan naskah tersebut. Nah, kejujuran dan transparansi di sini sangat penting sekali. Penulis di sini harus memastikan bahwa karya yang diterbitkan adalah hasil kerja asli mereka tanpa plagiarisme, manipulasi data, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jika ada konflik kepentingan, baik secara finansial maupun profesional, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas. Nah, di sini juga ada yang namanya tanggung jawab bersama. Semua penulis itu harus bertanggung jawab secara kolektif, ya, dan keakuratan dan keabsahan isi publikasinya. Jika ditemukan apabila ada kesalahan, semua penulis itu harus bersedia bekerja sama untuk memperbaikinya. Kenapa ada larangan publikasi dan duplikasi ganda? Karena karya yang sama tidak boleh diterbitkan di lebih dari satu jurnal atau media, kecuali ya dengan persetujuan eksplisit dari semua pihak yang terlibat dan sesuai dengan aturan penerbitan. Jika ya ada perselisihan terkait kepengarangan, misalnya penghapusan atau penambahan nama penulis, penyelesaiannya harus dilakukan melalui apa coba? Melalui diskusi internal dulu di antara penulis dengan bantuan pihak ketiga jika diperlukan. Mematuhi etika kepengarangan tidak hanya melindungi hak dan reputasi penulis, tetapi juga meningkatkan kredibilitas penelitian dan kepercayaan komunitas ilmiah. Next. Nah, di sini peneliti memberikan pengakuan, di sini juga harus tadi seperti yang Ibu sudah garis bawahi, penyertaan sebagai penulis pendamping, ya kan, melalui kemudian pernyataan pemikiran orang lain dalam bentukan ucapan terima kasih yang tulus yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ini Mbak Tri udah bikin secara garis besar. Next. Ini unsur penting yang melekat pada aspek perilaku seorang peneliti. Dia harus jujur, ya kan, menolak praktek merekayasa data ilmiah, harus amanah dalam etika pengarangan, cermat mengupayakan tidak terjadinya kesalahan dalam segala bentuk, baik itu kesalahan percobaan, kesalahan secara metode maupun kesalahan manusiawi. Next, nanti ini dibaca aja, ini terlalu detail sekali, ini bisa dibaca dan kalau ada pertanyaan boleh bertanya kepada Ibu. Bagaimana dengan perilaku yang tidak jujur? Nah, perilaku tidak jujur itu mencakup baik perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai peneliti. Nah, batasan ini tidak dapat dikenakan pada hal-hal kejadian yang sejujurnya keliru, pertikaian pendapat sejujurnya, perbedaan dalam penafsiran data ilmiah, dan selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian. Nah, perilaku peneliti tidak jujur dalam bentuk apa? Fabrication, pemalsuan hasil penelitian, yaitu mengarang, mencatat, dan atau mengumumkan hasil penelitiannya tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Atau ada juga istilahnya falsification, pemalsuan data penelitian. Jangan sampai ya mahasiswa bakri nggak boleh melakukan ini, yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Jangan sampai dibilang tidak pernah diajar Bu mengenai pengertian etika penelitian. Tidak, ini sudah pernah disampaikan dalam pelajaran
etika. Bahwa kita tidak boleh melakukan namanya pemalsuan data penelitian atau falsification, kita tidak boleh melakukan yang namanya pemalsuan hasil penelitian yang disebut fabrication, pencurian proses dan atau hasil atau dikenal dengan plagiat dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian seperti pencurian gagasan, pemikiran proses dan hasil penelitian baik dalam bentuk data atau kata-kata termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian terbatas bersifat rahasia. Nah, usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan. Jadi maksud di sini menyatakan penghargaan adalah menyebutkan sumbernya dari mana, ya, mengucapkan terima kasih bahwa datanya kita ambil, bahwa referensinya kita gunakan, itu harus disebut. Kenapa? Selalu sources-nya dari mana gitu kan. Daftar pustaka. Nah, itu harus tulis di dalam kita menulis suatu judul penelitian, dalam kita menulis penelitian daftar pustaka itu pentingnya apa? Referensi kita dari mana dalam menulis suatu penelitian. Penting sekali daftar pustaka. Dari situlah berdasar kita mengambil intisari dari penulisan-penulisan kita. Next. Nah, kita sangat tidak boleh sama sekali melakukan exploitation seperti peneliti senior bukan memeras, maksudnya mengeksploitasi tenaga peneliti junior, membantu peneliti untuk mencari keuntungan kepentingan pribadinya atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Jadi yang di bawah disuruh melakukan penelitian tapi nanti diakui sebagai penelitiannya dia gitu, itu sangat tidak baik ya. Ada juga injustice, perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang atau salah mencantumkan urutan nama pengarang itu juga salah ya, sesuai sumbangan intelektual seseorang peneliti. Nah, di sini peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasikan ya data dan hasil penelitian tanpa izin lembaga dana penelitian atau menyimpang dari konvensi hak yang disepakati. Kadang-kadang dalam penelitian itu ada juga kita disupport oleh lembaga penyandang dana karena penelitian itu kadang-kadang juga memerlukan dana ya. Nah, ada juga kecerobohan yang disengaja atau disebut juga dengan yang namanya intended careless dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya atau tidak mempublikasikan data penting atau penyembunyian data tanpa penyebab yang dapat diterima juga nggak boleh. Duplikasi temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran tanpa ada penyempurnaan data atau tidak merujuk publikasi sebelumnya itu juga salah. Next. Bagaimana sih cara terbaik untuk menganalisis isu-isu etika yang berhubungan dengan riset? Ada bisa jawab nggak? Coba Tri dipandu satu-satu coba ditanya. Ada nggak? Tri, Tri di mana? Bagaimana cara terbaik untuk menganalisa isu etika yang berhubungan dengan riset? Coba Ibu lihat partisipannya ada siapa aja. Coba Ibu mau tanya Ijazah Az-Zahra, kamu punya ide gak?
Bagaimana cara terbaik untuk menganalisa isu etika yang berhubungan dengan riset? Ini calon-calon sarjana loh. Ada yang jawab kelasnya, ini Ibu ngomong sama komputer aja apa gimana? Coba Yulia Ameliani, siapa aja yang bisa jawab coba angkat tangan. Bagaimana cara terbaik untuk menganalisa isu etika yang berkaitan dengan riset? Ibu mau 5 orang menjawab, angkat tangan. Kalau nggak ada kelasnya nggak akan ditutup. Ada orangnya kayak 40 yang Sebentar absen. ya, Bu, aku lagi baca ini sebentar, soalnya. Bagaimana cara terbaik untuk menganalisa isu etika yang berkaitan yang berhubungan dengan riset? Ini ada 40 berarti Ibu mau 10 orang menjawab. Masih banyak kok waktunya. Satu orang satu. Sama nggak apa-apa. Ibu panjang lebar loh ngejelasin. Ini udah hampir 2 slide terakhir. Coba berapa orang yang hadir? Sama nggak apa-apa jawabannya. Catat Tri yang jawab. Ini rame kelasnya tapi saya bicara dengan laptop atau saya bisa. Mungkin dengan memahami pedoman etika penelitian ya, Bu, seperti, kode etik penelitian yang relevan dengan bidang sipil misalnya seperti pedoman, universitas, institusi penelitian, atau bidang profesional misalnya ASCE untuk, di teknik sipil ya, Bu? Iya, bisa. Benar. Ini Yulia Ameliani ya? Ini Yulia Ameliani yang menjawabkan. Yang lainnya mana? Ini ada berapa mahasiswa yang hadir di kelas? Ada 39 partisipan. Coba jawab satu-satu. 37, Bu. Ya, satu-satu jawab. Cara terbaik menganalisa isu etika yang berhubungan dengan riset. Sama nggak apa-apa. Coba Tri satu-satu. Panggilin suruh jawab. Silakan dijawab. Sama jawabannya nggak apa-apa. Tapi semua menjawab satu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Abi Abi ada orangnya nggak ini? Abi? Meninggalkan kelas. Ya coba, Bu. Aja. Tadi kan Ibu udah jelaskan tuh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menganalisa isu etika yang berhubungan dengan riset?
Jadi teman kamu Yulia udah menjawab dengan sangat bagus. Satu Coba kali, ya, Bu. semua harus mencoba, mau benar mau salah, nggak ada yang salah dalam pelajaran etika. Dengan mencantumkan peralatan atau perangkat lunak sebagai parameter yang diterapkan langkah-langkah untuk penelitian tersebut, dan penelitian itu harus dicantumkan secara jujur apapun hasil apa adanya, Bu. Ya, semua harus menjawab. Tri, satu-satu panggilin Tri. Baik, Bu. Tadi siapa yang menjawab? Abi. Yuyus. Oh, Tadi siapa? Yuyus. Oke. Tolong Tadi. ketua kelas dicatat ya. Yuyus. Abi. 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 Ini Abi ada orangnya nggak? Oke, Ahmad Naufal. Ahmad Naufal. Ahmad Naufal. Nggak ada juga. Ahmad Naufal. Akbar. Akbar. Izin menjawab, Bu. Ya. Oke. Kalau menurut saya, cara kita menganalisis mengenai etika yang berhubungan dengan riset itu, yang pertama bisa kita lihat dari fakta-faktanya dulu mengenai isu-isunya, apakah benar isu itu benar terjadi atau enggak. Terus kita bisa lihat dari pedoman-pedoman yang sesuai dengan isu-isu tersebut. Di situ bisa kita dapat cari juga cara kita mengatasi isu-isu tersebut. Begitu kalau menurut saya. Makasih. Baik. Tri. Oke. Terima kasih jawabannya. Next. Yes, siapa namanya? Biar nanti sama Mbak Tri catat. Oke. Tri. Namanya Ina. siapa? Ini Ina. Ya, sebelum menjawab, tolong sebutkan namanya ya. Ya nggak apa-apa. Ibu hargain ya. Tri. Sebentar, Bu. Akbar Altaf. Altaf. Oke, silakan. Mengidentifikasi polri yang terlibat dengan hak lingkungan, sponsor, atau klien. Yang kedua, hak dan negatifnya apa. Yang keempat, gunakan titik sampai kita untuk menganalisis itu, misalkan dan yang kelima, menyusun strategi untuk mengatasi isu etik. Yang keenam, mengacu pada peraturan hukum dan akademis. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih bukannya. Enggak, Rati. Maaf, tadi di tempat saya habis ada azan, jadi pertanyaan ibunya nggak tahan dengar, Mbak. Oke, ini silakan lihat di slide. Bisa dilihat di slide ya. Iya. Panggil Tri. Silakan Angga Rati tadi. Itu pertanyaannya yang bagaimana cara baik untuk menganalisa isu-isu etika ya, Mbak? Iya. Kayaknya mungkin bisa ini, Mbak.
Ditetapkan dulu prinsip etikanya, habis itu ada kita ngarancanain tentang etikanya, gimana sih yang etisnya itu, lalu habis itu kita mengevaluasi hasilnya, gitu nggak Mbak? Maksudnya yang etisnya tuh maksudnya gimana? Jadi kan kalau menurut saya kayaknya gini Bu, kan dalam kayak penelitian atau itu kan ada hal-hal yang boleh dilakukan dan enggak. Jadi kayak kita menentukan yang masih bisa dilakukan atau yang masih masuk etis itu gimana gitu, untuk batasan-batasan gitu. Oke. Oke, terima kasih jawabannya. Tri? Ya, Bagas Putra Tama. Bagas Putra Tama. Bagas Putra Tama. Tadi Altaf sudah belum? Jawab. Sudah. Bagas Putra Tama. Bagas. Silakan Bagas Putra Tama. Nggak ada orangnya. Bagas. Jalan. Oh, silakan menjawab. Nggak apa-apa di jalan. Bagas Putra Tama. Mana Tri? Ya, Bagas gimana ini? Oke, saya skip berarti ya. Ya. Dimas Wahyu Andika. Dimas Wahyu Andika. Dimas Wahyu Andika. Nggak ada orangnya. Dimas Wahyu Andika. Oke, Disa. Disa. Disa di sini di Zoom-nya namanya Disa. Fahima Nazmi. Ini kita identifikasi dulu isu etikanya apa, kayak misalnya terus seperti dampak sosial dari si risetnya itu, kita harus bertanggung jawab bahwa penelitian itu tidak akan merugikan salah satu individu atau kelompok. Terus kita juga harus menerapkan prosedur etikanya, bisa menggunakan formulir persetujuan, terus melakukan mitigasi risiko selama proses penelitian. Gini itu sih, Bu. Berikutnya Tri. Next. Sebentar. Bisa Fahima Nazmi. Saya tadi udah. Oke. Fahima Nazmi ada 2 ya? Ininya. Yang satunya nggak bisa mic-nya. Oke. Faris.
Faris? Ya, Mbak. Ya, silakan. Kalau menurut saya cara mengatisnya misal ada kasus peneliti terbukti menggunakan data pribadi tanpa izin pesertanya, mungkin solusinya bisa segera menghubungi peserta riset untuk meminta konsennya, lalu mungkin menjelaskan tujuan penggunaan datanya untuk apa, langkah-langkah perlindungan privasinya, dan opsi kepada pesertanya untuk bisa menarik data kalau mungkin mereka tidak setuju. Seperti itu. Ini lanjut ya, Bu. Lanjut dong. Kan masih banyak waktu. Pasbir tadi sudah belum? Belum, Mbak. Oke, silakan. Menganalisis etika isu tentang riset itu dengan cara pertama itu identifikasi masalah etika, terus pahami prinsip-prinsip penelitian, tinjau regulasi dan pedoman yang berlaku dalam etika tentang riset, terus menganalisis studi kasus atau contoh-contoh case-nya, lalu melakukan evaluasi. Sudah, Mbak. Oke. Lanjut. Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra, nggak ada ya orangnya. Ketua kelas tolong dicatat ya, yang nggak menjawab. Oke, Ina tadi sudah ya? Kak, maaf Fatimatuz Zahra hadir ya, Kak? Nah, Oke, silakan dijawab. Fatimatuz Zahra. gampang. Oh, ini pakai logika Kemana? juga mestinya kalian bisa jawab. Ya, Fatimatuz Zahra. Kemana ini? Fatimah Tuz Zahra. Saya skip dulu ya berarti. Iza Azahro. Iza Azahro. Iza Azahro. Iza Azahro. Fatimatuz Zahra tadi. Iya, Kak. Ya, silakan menjawab. Pertanyaan tadi solusi mengatasi masalah etika yang berhubungan dengan riset ya, Kak? Ya, Standar etika dalam penelitian tersendiri itu adalah pedoman moral yang memastikan penelitian dilakukan secara bertanggung jawab, adil dan menghormati hak semua pihak. Dia ada 3 prinsip, Kak. Yang pertama itu informed consent, yaitu peserta harus diberi informasi lengkap tentang tujuan, metode, risiko, dan hak mereka sebelum setuju berpartisipasi. Yang kedua ada kerahasiaan, yaitu data pribadi peserta harus dijaga dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Yang ketiga ada perlakuan adil tanpa diskriminasi terhadap semua peserta. Yang keempat ada non-maleficence, yaitu penelitian tidak boleh membahayakan peserta. Dan yang terakhir itu ada transparansi, Kak. Penelitiannya harus jujur dalam menyampaikan hasil dan metode riset. Itu untuk dalam solusinya, Kak, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Iza Azahro, masih ada orangnya? Iza Azahro. Iza Azahro. Oke, saya skip ya. Justin Andreana. Justin Andreana. Justin Andreana.
Oke, saya skip lagi. Jean Mutiara. Ada, Mbak. Oke, silakan. Menurut saya untuk menganalisis isu etika yang berhubungan dengan riset teknis sipil itu yang pertama ada identifikasi isu etika, di mana kita mempertimbangkan dampak lingkungannya, keamanan publik dan pekerja, kesejahteraan sosial, dan juga transparansi data, sehingga kita dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan atau manipulasi data yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir ada konflik kepentingan. Kemudian langkah selanjutnya ada evaluasi dampak sosial dan lingkungan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan prinsip etika profesional di mana kita menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Di mana kita memastikan bahwa riset yang dilakukan itu dengan transparansi penuh dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka termasuk potensi masalah atau kekurangan dalam metode yang digunakan. Itu, Mbak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jihan. Ya, Mbak. Oke, silakan. Analisis isu etika dalam riset dilakukan dengan memastikan kepatuhan pada prinsip. Ada 3 prinsip, yaitu meminimalkan risiko, keadilan, dan persetujuan yang diinformasikan, serta kebijakan yang berlaku. Proses persetujuan peserta harus jelas, data dilindungi, konflik kepentingan dihindari, dan riset diawasi oleh komite etik. Hasil penelitian disampaikan secara transparan dengan menghormati hak partisipan. Oke, lanjut. Joko Atmoko. Izin menjawab, Kak. Kalau menurut saya itu memastikan riset tidak hanya bermutu, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Contohnya itu dengan mengkaji studi kasus tersebut, kemudian melakukan meninjau mungkin meninjau kerangka atau regulasi kebijakan peraturan yang ada, kemudian mengevaluasi risiko atau manfaat dari riset tersebut, dan yang terakhir mungkin memantau dan evaluasi secara berkala riset tersebut gitu kan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Jurei Martin. Ya, silakan. Memahami prinsip-prinsip etika dalam menjalankan riset. Jadi dari atau pelatihan karena riset itu sendiri disampaikan. Ini suaranya hilang. Jurei. Ya. Silakan diulangi ya. Soalnya tadi suaranya hilang. Memahami prinsip-prinsip dalam etika riset dan dijalankan, kita menghindari manipulasi, dan untuk hasil riset itu sendiri harus disampaikan pada jatuh. Oke. Selesai? Sudah semua. Lanjut belum, Bu? M. Fatin Syahlevi. Iya. Ya, silakan. Sama mengidentifikasi isu etika. Terus yang selanjutnya kita mempelajari kode etik. Terus yang ketiga kita itu kerangka etik dalam engineering. Itu aja sih, Mbak. Oke, lanjut M. Kevin. Baik, Mbak. Kalau menurut saya untuk menganalisis isu etika itu yang pertama memahami pedoman etika penelitian yang berlaku. Kemudian juga menghindari segala bentuk bahaya atau risiko yang tidak perlu. Kemudian harus jujur terhadap penelitian, lalu berkonsultasi dengan komite etika penelitian. Menurut saya itu saja. Oke, Marsianus Jawa. Marsianus Jawa. Marsianus Jawa, ada orangnya? Saya skip ya.
Maulina Alia. Kalau menurut saya yang pertama itu diidentifikasi dulu masalah etika yang muncul, mungkin bisa berupa entah plagiarisme atau manipulasi data dan lain-lain. Habis itu baru tinjau prinsip etika yang relevan dengan masalah yang tadi muncul. Setelah itu baru dipertimbangkan keputusan yang perlu diambil. Dari saya segitu aja. Oke, Namia Cecilia. Menurut saya, libatkan komite etik riset atau ahli etika untuk memastikan bahwa isu telah dianalisis secara menyeluruh dan solusi yang diambil mematuhi standar etika, Mbak. Oke, udah. Naya Putri. Saya yang pertama itu memahami dan mengidentifikasi terkait risetnya dulu sesuai dengan etika yang ada, terus juga termasuk resiko keamanan dan lain-lain, terus juga menggunakan prinsip-prinsip etika yang seperti transparansi, kejujuran, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Puja Widya. Analisis yang harus dilakukan untuk hal yang harus diperhatikan untuk menganalisis isu etika yang terkait riset adalah salah satunya merupakan kejujuran, yaitu apabila kita mengutip sesuatu itu harus dicantumkan sumbernya dari mana. Selain itu kita harus juga bertanggung jawab atas hal-hal yang kita kutip dan kita tulis, lalu legalitas. Sekian. Oke, lanjut Putu Gede. Baik, Mbak. Mungkin langkah-langkahnya itu yang pertama kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu yang terjadi. Lalu yang selanjutnya kita bisa memahami dan menerapkan prinsip etika yang relevan sesuai dengan masalahnya. Prinsipnya bisa meliputi integritas, kejujuran, dan juga transparansi. Lalu yang selanjutnya kita juga bisa mulai menganalisis konteks isunya di mana terjadi, seperti di bagian tujuan risetnya kah yang salah, di metode yang digunakan, atau mungkin di pengelolaan konflik kepentingan. Setelah itu mungkin kita juga bisa mengevaluasi dampak kemungkinan yang akan terjadi, baik secara jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu yang terakhir, kita bisa memberikan solusi yang sesuai berupa revisi metodologi riset atau pengungkapan hasil yang akurat sesuai dengan data. Mungkin itu saja, Mbak. Oke. Lanjut Raffi Zulfikar. Raffi Zulfikar. Raffi Zulfikar? Ada orangnya? Raffi Zulfikar. Saya skip ya. Rahma Putri Tanjung. Iya, sebentar, Mbak. Kalau menurut saya itu kita harus identifikasi dulu masalah etikanya, di mana kita harus nentuin isu utama yang berpotensi menimbulkan dilema etika, misalkan kayak privasinya, terus keamanan datanya, plagiarisme, dan lain sebagainya. Terus kita juga harus memahami dampak isu-isu tersebut terhadap pemangku kepentingan, misalkan partisipan, masyarakat, atau institusinya. Terus yang kedua, kita harus meninjau prinsip-prinsip etika riset, di mana kita harus respect terhadap partisipan, terus keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Terus juga kita harus mendokumentasikan dan transparansi terhadap metode pelaksanaan etika. Segitu aja. Oke, Raihan Okta. Raihan Okta. Raihan Okta hadir. Ya, oke, silakan. Cara terbaik untuk menganalisis isu-isu etika itu menurut saya yang pertama kita itu harus mengidentifikasi dulu isu etikanya, seperti meninjau aspek-aspek riset seperti perlakuan terhadap subjek, perlindungan data, dampak lingkungan, ataupun konflik kepentingan. Lalu yang kedua itu kita juga harus pelajari prinsip-prinsip etikanya penelitian terlebih dahulu, seperti menggunakan panduan atau referensi-referensi. Lalu yang ketiga itu kita harus melakukan konsultasi juga dengan komite etika penelitian,
seperti mengajukan protokol penelitian kepada salah satu instansi institutional review board. Lalu kita juga harus menggunakan pendekatan terhadap studi kasusnya, lalu memperhitungkan penilaian risiko dan manfaat. Lalu juga kita harus melakukan dokumentasi dan transparansi seperti mencatat semua langkah evaluasi etika sebagai bukti komitmen terhadap standar etika. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Rizkika Anastasia. Oh, ini yang di chat ya? Ya Mbak, mic-nya lagi bermasalah. Sartika Purnamasari. Iya Kak, mungkin saya izin menjawab. Jadi hal yang penting dalam penelitian itu kita tuh harus bertanggung jawab dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mungkin kalau untuk langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus memahami kode etiknya seperti kan di setiap bidang itu pasti memiliki pedoman kode etik yang berbeda. Kemudian juga mengenali prinsip-prinsip dasarnya seperti kayak kejujuran dan tanggung jawab. Terus kita juga harus mengidentifikasi isunya. Jadi mulai dari menganalisis kasus, kemudian jenis pelanggarannya, apakah ada plagiarisme atau mungkin ada kepentingan pribadi di dalam kasus tersebut. Terus kita juga harus bisa mengumpulkan data seperti mencari literatur yang membahas isu-isu. Kemudian kita juga bisa mencari studi kasus atau mengumpulkan data bisa dengan cara survei ataupun wawancara. Kemudian kita juga menganalisis secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Terus paling yang terakhir itu selalu mengevaluasi dan juga menganalisis secara cermat. Itu aja sih, Kak. Oke, lanjut Wahyu M. Adriansyah. Wahyu M. Adriansyah. Wahyu M. Adriansyah. Saya skip ya. Piana. Suara saya terdengar kok, Mbak? Oke, Wahyu ini ya? Viana, Mbak. Oh, Viana, oke. Ya. Kalau menurut saya yang pertama itu mengidentifikasi potensi isu etika yang dapat muncul seperti perlindungan subjek penelitian dan integritas data. Kemudian yang kedua ada meninjau dampak sosial dan lingkungan dari penelitian terhadap masyarakat dan keberlanjutannya. Yang ketiga ada memastikan kejujuran ilmiah dengan menghindari manipulasi atau pemalsuan data. Yang keempat ada mematuhi regulasi etika dan pedoman yang berlaku seperti persetujuan informasional dan perlindungan data pribadi. Yang kelima ada mengkonsultasikan desain penelitian dengan komite etika atau ahli untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Yang keenam ada mengevaluasi potensi konflik kepentingan antara peneliti, sponsor, atau pihak terkait yang dapat mempengaruhi objektivitas riset. Dan yang terakhir ada menindaklanjuti dampak jangka panjang dari riset untuk memastikan tidak ada kerugian bagi subjek atau masyarakat. Oke. Wahyu Saputra. Wahyu Saputra. Suara saya terdengar tidak, Mbak? Ya, kedengeran. Silakan. Kalau menurut saya buat menganalisis cara terbaik untuk menganalisis isu-isu etika yang berhubungan dengan riset adalah yang pertama sih memahami dulu konteks risetnya itu untuk riset apa. Yang kedua adalah identifikasi masalahnya atau isunya. Mungkin bisa jadi nanti isunya adalah pemalsuan data atau manipulasi data, terus juga bisa nanti mungkin mengutip tapi tidak disebutkan kreditnya. Setelah itu, kalau memang terbukti, mungkin dikenakan kode etik. Seperti itu, Mbak. Oke. Yulia Amelia tadi sudah jawab belum? Sudah Kak tadi pertama. Oke, Yuyus Kuswandi. Oh, Yuyus udah ya? Oke. Zem Arung. Ya, Mbak. Ya, silakan Zem Arung. Cara menganalisis isu-isu etika engineering yang berhubungan dengan riset itu yang pertama itu memahami kode etik engineering. Ada beberapa poin penting dalam kode etik ini mencakup yang pertama itu kejujuran dan objektif, yang kedua itu kompetisi, di mana engineer hanya boleh memberikan layanan dalam bidang keahlian mereka. Yang kedua itu tanggung jawab dan profesional. Beberapa poin dalam tanggung jawab dan profesional ini mencakup yang pertama itu pendidikan etika. Pendidikan etika dalam kurikulum engineering sangat penting untuk mempersiapkan insinyur muda agar siap menghadapi tantangan yang etis. Mungkin segitu aja dari saya. Oke,
Yang belum menjawab tadi, yang mau menjawab sekarang, silakan saya kasih waktu untuk menjawab. Ada yang belum menjawab tadi, namanya yang udah dipanggil? Tri. Ya, Bu. Silakan. Ahmad Naufal. Ahmad Naufal. Ahmad Naufal orangnya ada nggak sih di sini? Nggak ada mungkin. Ahmad Naufal. Bagas Putra Tama. Baik, izin menjawab. Oke, silakan. Cara mengatasi cara mengatasi isu dalam riset ya. Ya. Saya mungkin pertama itu kita harus mengidentifikasi isu tersebut. Yang kedua, tetap berpedoman terhadap etika. Ya. Lalu ada juga kita harus menganalisis dampak dari isu tersebut. Lalu yang itu tetap ada membuatkan keputusan antara membuat keputusan yang harus lalu ada dokumentasi dan transparansi yang harus dipastikan menggunakan etika argumentasi dan terbuka untuk tujuan yang tinjauan lebih lanjut. Dari saya itu. Oke. Lanjut ya, Dimas Wahyu Andika. Dimas Wahyu Andika. Dimas Wahyu Andika. Saya skip lagi, berarti Disa. 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 Di sini ada loh. Apa namanya, di Zoom pesertanya ada, Bu. Tapi nggak menjawab. Mbak, saya Iza hadir, Mbak. Oke, silakan. Ini siapa? Diza. Iza Azahro. Oke. Masih banyak nggak? Saya. Masih ada 8, Bu, yang belum menjawab. Iza Azahro tadi? Maaf, Mbak. Boleh diulang, Mbak? Soalnya suaranya hilang-hilangan. Ini di slide bisa kelihatan kan? Bisa. Ini nomor 5, menganalisis masalah etika dalam riset atau penelitian. Bagaimana cara terbaik untuk menganalisis isu-isu etika yang berhubungan dengan riset? Ya, itu pertanyaannya. Silakan dijawab ya. Gampang banget ini kalau saya bisa. Iza? Orangnya masih ada? Iza Azahro. Sebentar, Mbak. Oke. Yang lain silakan. Justin belum jawab juga ya, untuk mempersiapkan setelah Iza, Justin, Marsianus Jawa, Raffi Zulfikar, Wahyu M. Adriansyah.
pengambilan nilai. Gimana, Mbak Iza? Azahro? Sebentar Mbak, dikit lagi sih. Untuk Justin Andreana, Marsianus Jawa, Raffi Zulfikar, Wahyu M. Adriansyah ya. Iya. Disa dan Dimas Wahyu Andika, Ahmad Naufal R. Tinggal aja dulu itu, mungkin bisa ke yang lain. Nggak tahu dia sedang mempersiapkan apa itu, Tri. Iya, yang lain silakan. Marsianus Jawa. Oke, baik, Kak. Ya, silakan. Oke, untuk cara terbaik untuk menganalisis isu-isu etika yang berhubungan dengan riset itu, menurut saya itu yang pertama itu mengidentifikasi isu etika yang dimana isu ini bisa berkaitan dengan hal-hal seperti pengumpulan data, perlakuan terhadap subjek riset, integritas data, dan atau pengaruh potensi hasil riset terhadap masyarakat. Dan yang kedua itu mempertimbangkan prinsip etika dasar. Dan ketiga, ada evaluasi dampak terhadap subjek riset, yang dimana pertimbangkan bagaimana riset dapat mempengaruhi subjek atau partisipan. Misalnya, apakah mereka diberikan informasi yang cukup untuk memberi persetujuan yang diinformasikan. Dan yang keempat, ada tinjauan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman etika. Yang kelima, ada konsultasi dengan ahli etika. Yang keenam, pertimbangkan kepentingan jangka panjang seperti evaluasi dampak jangka panjang dari riset tersebut, baik dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, dampaknya terhadap masyarakat, serta potensi yang penyalahgunaan hasil riset. Dan selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, serta review oleh pihak ketiga. Mungkin sekian dari saya. Oke, lanjut Raffi Zulfikar. Raffi Zulfikar. Raffi Zulfikar. Wahyu M. Adriansyah. Wahyu M. Adriansyah. Disa. Dimas Wahyu Andika. Ahmad Naufal. Tadi yang mau menjawab Iza Azahro? Iya, saya Mbak. Ya, silakan. Cara terbaiknya itu pada saat menganalisis dengan melakukan responden terlebih dahulu, di mana dengan melakukan pengizinan melalui responden, maka data yang didapatnya itu adalah data utamanya, yaitu data murninya. Terus melakukan penelitian ke tempat-tempat yang aman, yang memberi fasilitas agar asisten merasa aman dan juga memberi data yang benar. Mencegah penipuan dan plagiarisme, serta melakukan prinsip keadilan, di mana menuntut bahwa semua subjek penelitian dilakukan secara adil dan setara. Terus prinsip otonomi, di mana mengakui hak setiap individu untuk membuat keputusan tentang partisipasi mereka dalam penelitian ini. Selanjutnya ada prinsip integritas. Dalam penelitian penelitiannya tuh harus bertindak jujur dan transparan dalam semua aspek penelitian, baik pengumpulan data, analisis, pelaporan hasil, dan publikasi.
tanpa adanya kerahasiaan apapun. Mungkin itu aja, Mbak. Oke. Ada 5 lagi Bu yang belum. Ya, coba dipanggil, ada nggak orangnya? Ahmad Naufal. Ahmad Naufal. Langsung kali ya. Dimas Wahyu Andika. Dimas Wahyu Andika. Dimas Wahyu Andika. Disa. 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 Raffi Zulfikar. Ya, Saya Wahyu Madransyah mau ngejawab. oke, silakan. Untuk memahami prinsip-prinsip dasar etika penelitian, yaitu ada berupa autonomi, yang adalah subjek penelitian memiliki hak untuk memutuskan apakah ingin berpartisipasi atau tidak. Yang kedua ada benefits, penelitian harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga yaitu keadilan, manfaat dan beban penelitian harus didistribusikan secara adil. Terima kasih, Mbak. Oke, Raffi Zulfikar. Raffi Zulfikar. Raffi Zulfikar. Disa. Dimas Wahyu Andika. Ahmad Naufal. Belum ada jawaban, Bu. Ya sudah, Ini berapa orang lagi? 4 orang. Ya, absennya 0 lagi kalau gitu. Nggak ada kan? Orangnya nggak ada Oke. kan? Iya, baik, Bu. Berarti diabsenkan ya, Bu? Diabsenkan kan? Oke. Tadi kan dia absen pada saat ada kan? Iya. Ngambil kuis mendadak begini dia nggak ada, berarti dia nggak ada di kelas ya. Oke, baik Bu. Catat aja. Oke, berarti semua udah melakukan pengambilan nilai dan Ibu sangat tenang bahwa kalian bisa menjawab secara spontan dan mengikuti pelajaran ini sampai hampir selesai. Oke, 2 slide terakhir Ibu akan selesaikan dan ini kita tutup. Baik sekali, terima kasih atas partisipasinya dan kalian sudah mengikuti kuis yang memang sengaja tidak kita plot dan memang semua bisa menjawab dengan baik ya, karena pelajaran etika itu tidak ada benar salah, tapi bagaimana logika berpikir kalian di sini diminta untuk memberikan pendapat ya, jadi nggak perlu takut untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Disinilah proses berpikir dan melihat bagaimana kalian melakukan penyerapan dan bagaimana kalian menyampaikan pendapat kalian dan bagaimana kalian mengikuti pelajaran yang telah diberikan. Nah, feedback ini akan menjadi masukan juga bagi kami, tim pengajar, dalam kami menyusun materi kuliah di sini, dan di samping itu juga kami akan memberikan penilaian bagi kalian yang menjawab pelajaran pada hari ini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dan semuanya mendapat nilai yang baik dari kami. Oke, nah ini di sini saya akan selesaikan cara terbaik untuk menganalisis isu-isu etika yang berhubungan dengan riset. Beberapa teori etika dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu yang melibatkan riset ya. Tadi semua udah dijawab dan semuanya Ibu senang jawabannya benar semuanya. Tidak ada yang salah satupun. Ada yang menjawab dengan lengkap, ada yang menjawab dengan singkat, ada yang menjawab dengan padat, semuanya bagus ya. Utilitarianisme atau etika hak dan kewajiban dapat diterapkan pada riset, tapi mungkin teori yang paling mudah digunakan untuk mempelajari masalah riset adalah kembali lagi etika itu kaitannya selalu dengan moralitas. Jadi kalau kalian ditanya mendadak, kalau kalian diajak ujian, selalu kaitkanlah etika itu dengan moral. Salah satu perilaku bermoral nggak ada yang lain selain kejujuran. Ya, kejujuran ini adalah memfasilitasi apa? Kepercayaan dan hubungan yang baik antar individu. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, tidak ada lagi hubungan yang baik antar individu. Sementara ketidakjujuran menyebabkan apa? Ada kecurigaan, keraguan kepada orang lain. Jarang sekali orang yang ingin berhubungan dengan orang yang mereka merasa tidak dapat dipercaya, ya kan? Membuat klaim yang salah tentang hasil eksperimen tentu merupakan sebuah bentuk ketidakjujuran. Kita harus berusaha menerapkan perilaku bermoral seperti kejujuran terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Jadi etika moral dengan jelas memberitahu kita bahwa laporan hasil eksperimen yang tidak akurat adalah hal yang tidak etis.
Demikian juga tidak menghargai orang-orang yang berpartisipasi dalam suatu proyek adalah suatu bentuk ketidakjujuran, dan etika moralitas menunjukkan bahwa praktek ini tidak dapat diterima. Ya, itu itu ada yang memberikan apa? Chart itu coba dilihat apakah dia sudah memberikan jawaban apa enggak. Karena sebelum ditutup masih ada kesempatan bagi yang ingin menjawab kuis-kuis kita tadi. Coba lihat ada enggak yang di comment chat memberikan apa? Ya, silakan menjawab. Itu tadi Dimas sudah jawab di chat ya, Kak? Oke, ya di chat room chat. Oke. Berarti kalau dia menjawab dihadirkan sebelum itu masih berlaku ketika pelajaran ini masih ada, tapi ketika pelajaran sudah ditutup menjawab di room chat dianggap tidak hadir, ya. Next. Next. Pelajaran terakhir. Ada 12 di room chat, coba diperiksa dulu Tri sebelum kita tutup nanti ya. Maaf Ibu, pertanyaannya ini ya Bu, cara baik isu-isu etika yang sudah. Coba dijawab, Mas. Tri dicatat ya. Kalau menurut saya, yang pertama kita harus mengidentifikasi isu etikanya dulu, menentukan masalah seperti privasi, persetujuan atau risiko. Yang kedua itu analisis studi kasusnya, analisis studi kasus yaitu belajar dari kasus saksi. Yang ketiga, evaluasi dampak, pertimbangkan risiko dan manfaat yang panjangnya dari analisis studi kasusnya tersebut. Terima kasih Bu. Terima kasih Dimas. Tri, Terima Dimas kasih sudah ya. menjawab ya. Jadi dihadirkan. Ya. Ada lagi enggak? Oke. Mas Ibu, saya boleh jawab nggak? Tadi saya telat masuk. Tri, Ya, coba siapa itu Tri? maaf ini siapa? Hani, Mbak. Baru masuk. Baru gabung. Udah tadi beberapa pas Kakak panggil nama-nama yang belum jawab. Mana tadi? Kayaknya Tadi belum di absen ya? Iya belum Kak. Berarti baru hadir Bu. Kemana tadi dia? Tadi masih di jalan, maaf. Tri. Ya oke, silakan. Menurut saya tuh yang pertama itu mengidentifikasi masalah etikanya. Kita tuh harus tahu isu utamanya, terus potensi bahayanya bagi partisipan, terus privasi data dan juga keadilan perlakuan. Yang kedua itu kita pakai prinsip etika, di mana kita tuh tidak merugikan, harus adil, terus bebas untuk berpartisipasi untuk siapa saja. Yang berikutnya tuh ada patuhi aturan. Kita harus riset itu tuh dibutuhkan untuk mematuhi regulasi lokal, seperti aturan perlindungan data atau pedoman institusi. Yang keempat itu analisis resiko dan juga manfaat. Membandingkan potensi resiko dan juga manfaat risetnya, lalu kurangi resiko yang sebisa mungkin. Terus meminta persetujuan juga yang melibatkan komite etik untuk memastikan riset aman dan sesuai aturan. Dan yang terakhir monitoring dan transparansi. Awasi riset secara berkala dan laporkan hasil dengan jujur tanpa manipulasi. Mungkin itu aja Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi Tri? Jadi berapa orang yang tidak menjawab kuis pada sore hari ini, pada malam hari ini? Kalau dari Zoom itu ada 3 orang. Tadi si Mbak Hani itu baru gabung Bu. Tadi nggak di absen berarti. Di absen, dihargai dia apa-apa. Kasih yang berakhir. Ada lagi? Nggak ada? Lisa, Raffi, Zulfikar, Ahmad Naufal. Dan jadi cuma 3 itu ya? Iya.
Disa, mohon maaf Bu, saya sedang di jalan tadi dan ingin, ya udah tuh Disa masuk. Ya, silakan Disa untuk menjawab. Ambil kuisnya. Disa, Mana Disa? Tadi katanya mau menjawab, kok menghilang? baru sampai rumah. Silakan Disa. Ibu aja masih Lagi, di Bu. kampus. Ya. Yang lagi mau bagaimana nanti? Ini kita juga, teman-teman yang lain juga kan punya kesibukan yang lain. Kita nggak bisa menunggu terlalu lama. Nggak bisa dong menjawab di kolom chat. Kan yang lainnya juga punya 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 kesamaan yang sama. Ada juga yang masih di jalan, nggak ada. Ibu nggak kasih kesempatan untuk menjawab di kolom chat. Kalau nggak bisa jawab ya udah nggak usah jawab. Sorry, nggak ada keistimewaan ya, nggak bisa menjawab di kolom chat. Kalau memang nggak bisa jawab ya udah nggak usah. Udah, Tri, slide terakhir, nggak usah. Kalau memang nggak bisa jawab ya udah nggak usah. Di absenin aja, nggak perlu. Ibu nggak terima jawaban di kolom chat. Teman-teman yang lain juga ada yang di jalan, ada mana perusahaan untuk menjawab. Nggak ada keistimewaan ya. Udah, Ibu udah mau akhirin kelasnya. Slide terakhir ada nggak? Ya udah, kalau memang nggak bisa menjawab, nggak apa-apa. Berarti memang nggak bisa menjawab, jadi dianggap nggak hadir. Masih mau menjawab nggak, Disa? Tanya Tri, masih mau menjawab apa enggak? Kalau enggak, Ibu mau tutup. Sebentar, Bu. Udah, teman-temannya bisa menghubungi Disa, masih mau menjawab enggak? Ini mohon maaf, sepertinya mic saya bermasalah. Bagaimana Mbak Disa? Nggak ada jawaban lagi, Bu. Masih bisa menjawab enggak? Kuisnya, ini sekarang jam berapa? Kita harusnya kuliah selesai jam berapa? Di sini. Jam 8 lewat 10, Bu. Harusnya. Disa masih mau menjawab apa enggak? Kuisnya. Ada yang bisa menghubungi Disa enggak? Di chat nggak ada jawaban lagi, Bu. Gimana, mau dikasih kesempatan dia menjawab di room chat atau ditiadakan? Coba tanya ke kelas. Diperbolehkan nggak bisa menjawab di room chat? Bagi teman-teman menganggap itu adil apa enggak? Bagaimana? Tadi ada beberapa yang menjawab di room chat sih, Bu. Karena mic-nya bermasalah. Oh, oke.
katakan pada Disa diperbolehkan menjawab di room chat kalau memang mic-nya bermasalah. Mana? Sampaikan. Silakan. Bisa Disa, ini teman-temannya tolong di chat ke Disa, Mbak Disanya. boleh menjawab. Jadi tadi menerima juga jawaban di room chat ya, Tri? Iya, tadi ada yang chat apa mic-nya bermasalah, Bu. Satu Oke. atau 2 orang. Sampaikan sama Mbak Disa, dia boleh menjawab di room chat. Kan Ibu tadi nggak tahu kalau ada yang menjawab di room chat. Tapi Ibu tunggu sekarang. Mana Mbak Disanya? Siapa yang kenal sama Disa? Tolong dong ketua kelas hubungin dulu. Ini nggak ada yang kenal sama Disa? Karena aku nggak satu ini sih Kak, jadi nggak punya mungkin lewat grup ya Pak ya Kak ya. Sebentar ya. Boleh, boleh. Lagi coba dihubungin, Mbak. Ini langsung ikut Zoom tapi langsung nggak ini apa? Nggak merhatiin kelas atau gimana sih? Cuma ikut Zoom aja gitu berarti ya? Tapi di partisipannya masih ada Kak untuk Disa. Mungkin dikembalikan lagi aja ke ibunya kali ya Bu, karena ini jam kuliahnya juga sudah selesai. Kita juga sudah memberi kesempatan untuk menjawab di kolom chat begitu. Iya Bu Adriani, sepertinya Disa belum bisa dihubungin. Ya silakan dia menjawab di room chat. Ditunggu sampai 15 menit setelah kuliah berakhir masih bisa nggak sebenarnya, Tri? 15 menit sebelum Setelah kuliah berakhir. Maksudnya ini Zoom-nya masih tetap berjalan gitu ya Bu? Kan kita udah hampir selesai nih, biar Iya. selesai. Nah, dia diminta untuk ngubungin untuk menjawab kuisnya setelah Setelah kelas berakhir. Baik, iya, ikut arahan Tri, ikut arahan Ibu aja. tapi harus malam ini juga gitu. Oke. Kalau udah lewat besok udah nggak bisa gitu, ya. Oke, Gitu baik aja. Bu. Jadi oke, karena yang lainnya juga harus memang udah jamnya udah harus selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Silakan Tri berlais dengan Disa, Disa, ya kan Iya. mau punya kesempatan juga yang sama dengan yang lainnya. Silakan dia menjawab kuisnya direct ke kamu untuk dicatat. Tapi harus malam ini juga harus masuk jawabannya, ya. Itu aja. Terima kasih. Tolong hubungi Disa ya, kasih tahu bahwa dia punya kesempatan yang sama untuk menjawab walaupun secara online dengan Tri. Ya Tri ya. Tolong dibantu ya anak-anak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih semua. Kalau ada pertanyaan disampaikan minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beristirahat.